Foto dulu ah. OM to the G. Ternyata pipi Ai udah tirus banget sekarang. Perawatan Ai yang kemarin 50 juta ngefek banget. Padahal murah, gak sia-sia nih uang Daddy. Foto dulu ah. Gila, Ai cakep banget karena mukanya udah tirus. Harus di-post nih di Tinder. Oke. Swipe left. Ih, jelek banget. Swipe left. OM to the G. So handsome. Kulitnya eksotis. Swipe right. Hah? I get match. Aduh, finally nih. Kayaknya bau-baunya bakal gak single lagi. Chat ah. Halo Dedi. Mau kemana lo orang ah? Ini, Ayo mau ketemu calon mantu you. Bentar lagi Ayo punya pacar loh Dedi. Mending nggak usah main-main deh. Nanti gue kenalin deh sama anaknya Kwasyang. Banyak dia punya orang. Anaknya kok Asyang? Matanya terlalu sipit Dedi, gak suka. Ya udahlah, kalau gitu terserah lu. Nih, gue ada hadiah sedikit. Wih, thank you Dedi. Pakailah nanti buat beli tas baru atau apa. Iya pas banget, kemarin Ayo baru lihat Dior Saddlebag yang baru, pengen beli ah. Ya udah boleh, nggak ada limit itu. Oke, dadah Dedi, aku pergi dulu ya. Ya hati-hati ya. Iya, dadah. Halo babe, where are you? Stacy, kamu di mana? Aku udah di Green Garden nih. Aku juga udah di Green Garden. Kok kamu nggak datang-datang sih? Aku dari tadi di sini. Oh, di sini, babe. Aku udah ngeliat kamu. Di sini. Hah, di mana? Iya, aku ke kamu sekarang ya. Hai Stacy, so happy to see you. Ini siapa? I'm Agus Kumalala Bahari. Nggak mungkin. Beda banget sama fotonya. Nggak, you bukan Kumalala. Ya elah, itu kan foto doang. Zaman sekarang mah mana ada foto asli di Tinder. Nggak. Mulai sekarang kita end. Hah, babe, come on. Kita baru jadian masa udah break up sih? Ya, your face ugly, tau nggak? Muka nggak penting, babe. Yang penting kan I sayang sama you. No, don't say again. Jijik. Kenapa, babe? Kan Ayu udah bilang ya, mukanya tuh jelek. Terus itu nggak level sama Ayu, penipu lagi. Duh. Rachel, tumben banget telepon. Halo Rachel. Stacy, are you crazy? What happened, dude? You kok post foto aneh-aneh? You gila ya? Wait. Maksud you post foto apa ya? Your Instagram, Stacy. Hah? My Instagram?
I kan lagi social media detox, lagi nggak main Instagram, gak ada post apa-apa juga. Dia bener-bener insan. You lihat sendirilah your post. Nih, you lihat deh, I kirim SS-nya. Hah? Post Instagram? Hah? Hah? Siapa yang post foto kayak gini? Hah? Hah? Denny! Stacy, lo orang kenapa sih teriak-teriak lari? Dedi lihat nih. Nah, sungguh kong. Orang gila yang ngepost ginian. Bukan Ay yang post, Dedi Ay nggak tahu tiba-tiba ke post gitu. Wah, Ay nggak gimana bisa ngapain? login. Wah, siapa sih yang berani ngehack IG-nya? Tolongin Dedi, gimana nih? Yaudah, lu orang tenang aja. Papi ada kenalan, nanti Papi urusin semuanya. Nggak, kamu tenang aja nanti. Halo Elis, gimana nih kabarnya? Halo Pak Tuk, iya baik. Ada yang bisa saya bantu Pak Tuk? Nih gini nih, anak saya Instagramnya kena masalah. Tiba-tiba dia ngepost hal aneh gitu. Kayaknya kena hack sih. Kau bisa bantu cek gak? Oh iya Pak, baik-baik. Saya akan kirim orang ke rumah Bapak untuk mengumpulkan informasi dari anak Bapak ya. Oh ya, bagus. Tolong kirim orang ke segera ya ke sini. Baik Pak, terima kasih. Halo Pak Tuk, selamat pagi. Saya mau info nih Pak Tuk. Oh iya, gimana kabar Instagram anak saya? Aman Pak, sudah bisa diakuisisi kembali. Untuk informasi akunnya, ada beberapa yang saya ubah. Akan saya segera kirimkan ke Stacy langsung ya Pak. Oh ya, oke. Thank you ya, Alice. Dalam zaman yang serba digital ini, kejahatan cyber tentunya dapat mengancam setiap orang tak terkecuali anak konglomerat. Stacy, seorang putri dari Lee Tu-pong, pemilik puluhan lini bisnis, baru saja terkena peretasan pada akun Instagram pribadi miliknya. Foto-foto aibnya tersebar luas dalam akun pribadinya tersebut. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Mari kita simak di investigasi. Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara Investigasi. Saya Feni Jasmine sangat senang bisa berada di sini bersama Anda semua. Baru-baru ini sedang hangat dibicarakan bahwa salah satu akun Instagram seorang anak konglomerat di Indonesia telah diretas oleh seorang stalker yang konon katanya patah hati karena ditolak oleh korban. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah berhasil dicegah dan masalah tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk diselesaikan. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama ayah korban yaitu Pak Lee Tu-pong dan juga IT Cyber Security yaitu Mbak Elis. Baik, Selamat pagi Pak Lee Tu-pong dan Mbak Elis. Terkait kasus yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini oleh anak Bapak, apakah bisa menceritakan secara rinci terkait kronologi dan respon Bapak terhadap kasus anak Bapak tersebut? Jadi awalnya saya curiga tuh gara-gara saya lihat di Instagram IG anak saya tuh tiba-tiba dia ngepost hal yang aneh-aneh gitu. Nah setelah itu baru deh saya panggil anaknya, ceritain ini kenapa. Ternyata dia juga panik, dia ditelepon temannya di IG-nya ngepost hal gituan. Nah terus kita mau ngecek bareng-bareng di IG-nya gimana. Ternyata IG-nya udah ke lock out, nggak bisa masuk lagi. Oke, menurut Bapak kira-kira hal apa yang membuat
akun Instagram anak Bapak bisa teretas? Awalnya tuh saya duga gara-gara waktu itu dia cerita dia mau pergi sama cowok yang dia kenal dari aplikasi online dating gitu. Nah setelah dia ketemu tuh sama cowoknya di beneran, ternyata cowoknya nggak sesuai dengan yang di aplikasinya, dia kena catfish gitu. Nah habis itu udah selang berapa hari mulai Instagramnya muncul yang aneh-aneh. Nah kalau dari saya sih duganya gara-gara cowok itu dia patah hati, jadi dia balas dendam. Oke, baik. Jadi sebenarnya berawal dari patah hati, petaka pun datang ya. Mungkin buat cowok-cowok di luar sana yang sedang patah hati bisa lebih bijak dalam menanggapi patah hati. Jangan sampai melakukan hal-hal ekstrim yang merugikan orang. Mungkin sekarang kita beralih langsung kepada Mbak Elis. Untuk Mbak Elis sendiri bisa jelaskan tidak secara singkat sebenarnya serangan apa sih yang terjadi pada kasus ini? Jadi mekanisme dari HB ini sendiri, yang pertama itu ada sebuah server dan juga ada sebuah klien. Nah, pada kasus dari LTK Holding sendiri, jadi si attacker ini mengakses website dari LTK Holdings melalui laptopnya sendiri, yaitu klien. Nah, jadi ketika diakses dan dia tidak ngapa-ngapain, web browser dari attacker ini tuh ingin memastikan apakah server dari LTK Holdings ini masih menyala dengan cara mengirimkan HB request yang berisi sebuah pesan dan juga panjang pesannya ke server. Lalu ketika si server ini menerima HB request, dia akan mengirimkan kembali pesan yang diminta oleh web browser kalau memang dia masih menyala. Nah, karena kondisinya itu si server ini masih menyala, maka dia akan mengirimkan nih, oh ini cat yang panjangnya 3 huruf ke web browser attacker. Nah, cuman teman-teman, di sini tuh ada vulnerability yang ditemukan. Yang pertama, ketika HB request ini dikirim ke server, HB request ini pesannya tidak dienkripsi. Jadi, si attacker bisa membaca pesan yang dikirim oleh server ke web browsernya. Lalu vulnerability yang kedua, ketika web browser mengirimkan pesan, kirimin dong cat dengan panjang 3 huruf. Nah, si server ini tidak mengecek lagi apakah benar cat itu panjangnya 3 huruf. Jadi dia akan langsung percaya saja dengan yang dikirim oleh web browser, yaitu 3 huruf tadi. Nah, jadi ketika si attacker itu meminta kepada klien nih, kepada server, tolong dong kirimin aku cat yang panjangnya 500 huruf. Nah, si server kalau misalnya memang masih aktif, dia akan mengirimkan kembali nih, oke, ini cat yang panjangnya 500 huruf. Nah, tapi kan cat cuma panjangnya 3 huruf. Nah, sisa hurufnya itu akan ditambah dengan data-data yang ada di memory buffer dari server. Nah, memory buffer itu apa? Memory buffer adalah sebuah tempat untuk menyimpan memori atau data secara sementara ketika data tersebut ingin dipindahkan dari server ke device. Nah, jadi sebelum si server ini mengirim kembali pesannya tersebut ke web browser, dia akan menyimpan dulu datanya itu di memory buffer, baru dikirim ke web browser. Jadi ketika si web browser ini minta kirimin dong cat yang panjangnya 500 huruf. Nah, si pesan tersebut akan disimpan di memory buffer dulu. Jadi cat plus dengan isi dari memory buffer yang panjangnya sampai 500 huruf baru dikirim ke web browser. Nah, karena hal ini ternyata di server LTK Holdings itu memory buffer itu ada informasi kredensial dari korban, yaitu password dan username-nya. Nah, jadi ketika si servernya LTK Holdings ini mengirim kembali HB request-nya ke web browser dari attacker, muncullah username dan password dari korban. Nah, terus karena tidak dienkripsi pesannya ini, attacker bisa baca nih isi dari memory buffernya. Makanya username dan passwordnya itu bisa bocor. Lalu bagaimana Anda menangani serangan Heartbleed ini? Apakah ada langkah-langkah khususkah untuk diterapkan? Oke, untuk cara mencegah Heartbleed ini sendiri ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa mengupdate versi OpenSSL yang ada pada server kita. Nah, ketika OpenSSL kita masih versi yang lama, itu Heartbleed request-nya itu pesannya tidak dienkripsi, sehingga attacker itu masih bisa membaca isi pesan dari Heartbleed request. Tapi ketika sudah diupdate, pesannya itu sudah dienkripsi, sehingga ketika attacker menerima Heartbleed request-nya itu, dia hanya akan bisa membaca isi pesan yang diberis. Lalu untuk cara prevensi yang kedua, itu kita bisa menggunakan password yang berbeda pada setiap akun yang kita gunakan. Jadi ketika salah satu akun kita ini diretas dan passwordnya itu bocor, akun-akun kita yang lain itu tidak terkena dampaknya karena passwordnya itu berbeda. Gitu sih cara untuk mencegahnya.
Wah, ternyata banyak sekali ya pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Baik, terima kasih kepada semua para audiens yang telah bergabung dalam acara talk show kami hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Litukong dan juga Mbak Elis yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dari diskusi kita ini, kita jadi telah belajar betapa pentingnya menjaga keamanan digital dan melindungi diri kita dari serangan cyber. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran tentang keamanan digital, menjaga perangkat dan informasi kita dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di investigasi berikutnya.